Teman-teman Youth AGF, terima kasih buat kesempatan yang diberikan saya. Untuk saya hari ini bisa sharing sedikit firman Tuhan. Nah, tema kita yang diberikan kepada saya hari ini adalah cara mengetahui kehendak Allah. Bagaimana kita mengetahui kehendak Allah? Nah, yang saya renungkan ketika saya mendapat tema ini adalah ada beberapa poin yang kita bisa pelajarin. Pertama, cara mengetahui kehendak Allah, kenali Tuhanmu. Kenali Tuhan kita. Siapa sih Tuhan kita? Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib. Sering kali kita menyebut kata-kata itu, amin. Dan kali ini mari kita buka bersama-sama ayat firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 12. Udah semua buka? Yesaya 40 ayat 12 dikatakan, siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dancing atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa? Hanya Tuhan kita yang besar yang bisa melakukannya. Amin. Bisa dibayangkan ya, menakar air laut dengan lekuk tangannya. Lekuk tangan ini ya, lekuk tangan saya ini hanya bisa muat mic ini aja. Nah, tapi Tuhan bisa menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal tangannya. Nah, ilmuwan manapun sampai saat ini belum bisa mengukur dalamnya lautan, luasnya lautan, luasnya langit, enggak ada, belum ada yang bisa. Tapi Tuhan kita katakan, firman Tuhan katakan, mengukur langit hanya dengan jengkal tangannya. Betapa hebat, betapa besarnya Tuhan kita. Bisa nggak dibayangkan betapa besarnya itu? Telapak tangannya ini sebesar mana sih yang bisa menakar laut dengan lekuk tangannya dan menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing atau bukit-bukit dengan neraca? Gunung-gunung, menimbang gunung-gunung. Wow, siapa udah pernah naik gunung? Tahu kan sebesar apa gunung-gunung itu? Tapi Tuhan bisa menimbangnya, firman Tuhan katakan. Dan dalam Mazmur dikatakan, Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut namanya semuanya. Bayangkan teman-teman, bintang-bintang yang ada di langit yang tidak terhitung, banyak sekali. Bahkan janji Tuhan kepada Abraham, seperti anakmu akan seperti anak keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit, ya kan? Karena nggak terhitung jumlahnya. Tapi Tuhan kita bisa menyebut namanya masing-masing. Wow, hebat, besar. Nggak terpikirkan teman-teman, nggak terbayangkan dan tidak terselami betapa besarnya Tuhan kita, betapa dahsyatnya Dia. Dan kita saat ini bisa memanggil Dia Bapa, hanya dengan sebutan Bapa. Itu suatu hubungan yang erat, walaupun Dia begitu besar, Raja segala raja, menciptakan segalanya, kita bisa memanggil Dia Bapa. Ada hubungan yang erat di situ. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Yang kedua adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi kita. Amin. Siapa yang mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya, sepanjang hidupnya? Saya. Kasih terbesar yang saya alamin sepanjang hidup saya adalah kasih Yesus. Kasih yang rela mati untuk saya. Dia yang rela miskin untuk saya menjadi kaya. Dia yang rela dihina. Dia yang rela dimaki. Dia yang rela dicambuk. Dia yang rela dipakukan tangannya di atas kayu salib hanya untuk menebus kita. Bilur-bilurnya membuat kita yang sakit menjadi sembuh. Hanya lewat pengorbanannya
karena begitu besar kasih-Nya dalam kehidupan kita. Dia sangat mengasihi kita. Nah, mungkin kita kadang bisa ingat tentang kasih Tuhan, kadang kita juga bisa lupa akan kasih-Nya. Tapi hari ini saya mau ingatkan lagi, cara untuk mengetahui kehendak Tuhan, kenali Tuhanmu. Betapa besar, betapa dahsyat Dia, dan Dia sangat mengasihi engkau dan saya. Lewat apa? Lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Dia ingin engkau menikmati segala kemurahannya. Dia ingin engkau menikmati segala kasih karunia-Nya dalam kehidupanmu. Amin. Amin. Yang poin yang kedua saya mau katakan, selain bagaimana cara engkau mengetahui kehendak Allah dengan mengenal Dia, yang kedua adalah bangun hubungan setiap hari dengan Tuhan. Amin. Bangun hubungan setiap hari dengan Tuhan. Nah, kalau Daniel punya waktu-waktu khusus untuk berdoa di hadapan Tuhan. Saat ini kita nggak punya waktu-waktu khusus mungkin. Kita bisa kadang pagi, kadang malam, kadang siang, kadang sore. Tapi membangun hubungan itu seperti apa? Dalam keseharian kita, sambil bawa motor, kita bisa nyanyi, menyembah Tuhan. Sambil kita bekerja, kita bisa nyanyi, menyembah Tuhan. Kita bisa berdoa, dimanapun dalam segala hal yang kita lakukan. Kita bisa membangun koneksi dengan Tuhan. Kita setiap hari berbicara kepada Tuhan. Raja Daud dalam Mazmur menuliskan, Mazmur 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Hatiku mengikuti firman-Mu. Dari mana Daud tahu kalau firman Tuhan katakan cari wajah-Ku, kata Tuhan? Ketika dia membaca firman Tuhan, ketika dia meluangkan waktunya mau membaca firman Tuhan, makanya dia tahu Tuhan ingin kita mencari wajah-Nya. Mencari wajah Tuhan seperti apa? Bukan seperti bermain petak umpet. Tuhan sembunyi dan kita cari, di mana ya Tuhan? Di mana ya Tuhan? Bukan seperti itu. Tapi mencari wajah Tuhan adalah kita spend time dengan Tuhan. Nah, kalau ingat ada satu lagu Agnes Monica ya, yang lagunya seperti ini liriknya. Kau dengan dirimu saja, kau dengan duniamu saja, kau kekasihku tapi orang lain bagiku. Nah, hubungan kita sama Tuhan seperti itu. Artinya apa? Tuhan itu Tuhan yang besar, Tuhan yang mengasihi kita tadi sudah ada di dalam hati kita. Dia tinggal di dalam hidup kita. Dia ada di sini. Dia gak pernah meninggalkan kita walau sedetik pun. Dia selalu ada bersama dengan kita. Tapi kadang kita sibuk dengan dunia kita. Kita sibuk dengan masalah-masalah kita. Dia ada di sini, Tuhan ada di sini, tapi kita selalu peduli terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri. Kita terlalu sibuk dengan masalah kita sendiri. Jadi kita merasa Tuhan itu jauh, kita merasa Tuhan itu asing. Kita gak kenal lagi Tuhan kita itu siapa. Padahal Dia ada di dalam hidup kita. Nyawanya saja pun Dia berikan. Masa sih waktunya Dia gak berikan? Bahkan Dia gak pernah meninggalkan kita. Dalam segala hal, dalam kegagalan kita, dalam kesuksesan kita, dalam masalah-masalah kita, Dia selalu ada di dalam kita. Nah, saya kasih ilustrasi saat ini ya. Mencari Tuhan seperti ini, seperti dua gelas. Ini manusia, ini kita, dan ini Tuhan. Dalam segala kelimpahannya. Memang ini nggak penuh saya buat, karena kalau penuh tumpah ya. Jadi ini anggaplah gelas ini penuh. Ini manusia dan ini Tuhan. Ini kita ya, ini kita. Kita memang datang sama Tuhan. Tapi kita bawa diri kita. Kita penuh dengan masalah kita.
Kita penuh dengan pikiran-pikiran kita. Tuhan, aku keinginanku ini, target-targetku ini. Tuhan, masalahku ini. Tuhan, contoh ya, satu contoh. Misalnya, kita orang-orang muda seringkali patah hati ya. Kita suka sama seseorang, misalnya ya, kita suka sama seseorang, tapi orang itu nggak suka sama kita. Bahkan orang itu lebih parahnya lagi, married sama orang lain. Padahal kita udah kasih hati, udah kasih waktu, udah kasih perhatian, udah kasih uang gitu kan, sama seseorang itu, tapi dia pergi menikah dengan orang lain. Kita patah hati, kita nggak tahu lagi gimana. Oh, kita pikir dunia ini hancur, kita udah nggak punya semangat hidup lagi, kita udah nggak punya tujuan lagi untuk hidup. Nah, lalu kita datang sama Tuhan. Tuhan, padahal aku udah sayang sama dia, aku udah kasih waktuku untuk dia. Tuhan, aku begini, aku begitu, aku begini, aku begitu. Nah, Tuhan padahal ngomong, anakku, ada yang terbaik untukmu anakku. Anakku, aku punya rencana yang indah untukmu anakku. Anakku, memang itu gak cocok untukmu, aku punya yang lain. Tuhan selalu ngomong sama kita, tapi kita gak bisa mendengar karena kita terus mikirkan masalah kita sendiri, diri kita sendiri, hatiku, diriku, aku, dan aku. Jadi firman Tuhan tadi yang katakan Mazmur Daud katakan tadi, aku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka ku cari wajah-Mu Tuhan. Ketika kita tahu Tuhan ingin kita mencari wajahnya, maka kita mulai kosongkan diri kita. Caranya dengan apa? Tuh, buang apa yang ada di dalam pikiranmu, buang setiap masalah-masalahmu, tinggalkan sejenak. Biarkan pikirkan tentang Tuhan, kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, rencana Tuhan. Lewat apa kita tahu? Hanya dengan membaca firman Tuhan. Dengar khotbah, dengar pengajaran. Isi dirimu dengan firman Tuhan, hal-hal yang baik, yang indah, yang sedap didengar. Maka ketika engkau mencari Tuhan, mulai naikkan satu pujian, mulai naikkan penyembahan. Kalaupun kamu gak tahu mau bilang apa sama Tuhan, yuk cari Tuhan, naikkan satu lagu. Kalau belum mengalami Tuhan, naikkan 2 lagu. Masih belum mengalami Tuhan, naikkan 3 lagu, naikkan 4 lagu, sampai engkau menemukan Tuhan. Mulai menyembah, cari wajah Tuhan. Maka ketika saat engkau ngalamin Tuhan, Tuhan akan mengisi engkau. Tuhan akan mengisi engkau dengan segala kelimpahannya, sehingga engkau menjadi sama seperti Dia. Engkau menjadi limpah, engkau menjadi penuh dengan kelimpahan di dalam Tuhan. Amin. Itulah waktu kita mencari Tuhan, kita diisi oleh hal-hal yang baik. Kita diisi dengan janji-janji Tuhan. Kita diisi dengan hal-hal yang baik dari Tuhan. Maka engkau menjadi sama seperti Tuhan saat ini. Amin. Poin kedua adalah mencari wajah Tuhan. Ketika kita mencari wajah Tuhan, membangun hubungan Tuhan, kita akan mengerti kehendak Tuhan apa. Nah, ketika aku melakukannya dalam kehidupanku, ketika aku mengalami kegagalan dalam kehidupanku, aku sering gagal, aku orang yang gagal, aku orang yang gak sempurna. Aku juga pernah muda seperti kalian. Mungkin anak-anak youth di AGF ada yang belasan tahun, ada yang 20 tahun, tapi aku udah 30 tahun gitu kan. Jadi aku juga pernah ngalamin masa-masa kegagalan dalam kehidupanku. Jawabannya hanya di dalam Tuhan. Ketika aku datang sama Tuhan, aku renungkan lagi, aku baca firman Tuhan ini. Begitu dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang begitu besar. Maka ketika aku mencari Dia, aku diisi, ya, diisi sama seperti gelas tadi, kita diisi. Satu firman Tuhan yang memberkati saya. Ketika saya sendiri pun bertanya, apa sih yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya? Banyak janji Tuhan dalam kehidupan kita ya, menjadi kepala dan bukan ekor, diangkat naik dan bukan turun. Banyak janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi hari ini saya mau tekankan satu hal dalam Yeremia 33 ayat 9. Saya bacakan ya.
Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Hari ini aku berdoa firman ini berbicara kepada setiap hati yang mendengar saat ini. Dan poin yang saya sangat diberkati, Tuhan menginginkan kita menjadi ternama, termulia, dan terhormat. Amin. Ternama itu seperti apa? Kita bayangkan aja seperti contoh, aku kasih contoh Ronaldo. Siapa sih yang gak kenal Ronaldo? Dia pemain bola yang paling terkenal di seluruh dunia. Bahkan dari aku kecil, aku kan perempuan, gak suka main bola. Tapi aku pun tahu Ronaldo. Dari umur TK, orang udah sering sebut nama Ronaldo. Sampai sekarang, aku mendengar nama itu. Kita gajinya aja ya, hitungan per jam, bisa miliaran. Jadi kalau udah ternama, pasti terkaya. Udah terkaya, dipuji-puji orang. Wah, Ronaldo hebat, ganteng, ini itu, dan terhormat. Di mana-mana dia pasti dihormati orang, ya kan? Disambut. Dan itulah janji Tuhan dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan yang memiliki langit dan bumi, Raja segala raja, berjanji, memiliki kehendak bahwa engkau akan menjadi ternama, termulia, dan terhormat. Lebih daripada Ronaldo dapatkan, engkau akan dapatkan. Amin. Amin. Lewat apa? Ketika engkau mengerti Tuhan ada dalam hidupmu, Tuhan yang besar itu, engkau akan mengimani firman Tuhan ini. Mulai dari langkah yang kecil, kita gak tahu Tuhan mau bawa kita kemana. Nah, ketika mendengarkan firman Tuhan ini, kita bukan hanya mendengarkan firman Tuhan. Tadi poin pertama adalah kenali Tuhanmu siapa. Yang kedua, kenali Tuhanmu siapa ya. Poin-poinnya, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang mengasihi kita. Dan yang kedua, bangun hubungan setiap hari dengan Tuhan. Ketika engkau melakukan step ini, maka engkau mulai akan mempraktekkan firman Tuhan ini. Jangan hanya menjadi pendengar saja, tetapi menjadi pelaku dari firman Tuhan. Tahu nggak? Yesus yang besar itu, Tuhan yang besar itu udah ada dalam hidup kita. Nah, dia memberikan kita karunia yang begitu limpah. Setiap kita pasti punya talenta, ya. Setiap kita pasti punya talenta. Mulai dari apa yang kita punya, praktekkan. Pikirkan, kehendak Tuhan dalam hidupku adalah menjadi ternama, termulia, dan terhormat. Maka itu mulai dari diri kita sendiri. Kalau engkau punya kerinduan menjadi fotografer yang besar, mulai dari foto-foto kecil dari HP-mu. Foto daun, foto bunga, foto langit, foto setiap apa yang ada, masukkan ke IG-mu. Nanti pasti ada orang-orang yang melirik, followersmu naik. Ya kan? Mulai dari hal yang kecil yang engkau punya. Kalau engkau punya suara yang indah, ayo nyanyi di rumah, di kamar mandi. Suatu saat mulai cover-cover lagu, posting ke YouTube. Lakukan dari apa yang engkau punya. Kalau engkau punya bakat untuk jadi pebisnis, tapi nggak punya modal, ayo mulai dari yang engkau punya. Banyak itu orang-orang yang toko-toko yang menerima reseller gitu. Ya udah nggak butuh modal kan. Ayo jadi reseller aja dulu. Untungnya kecil-kecil, tapi engkau bisa belajar dari pengalaman-pengalaman itu. Mulai dari hal yang kecil. Karena Tuhan punya tujuan dalam hidupmu. Kehendaknya adalah menjadikan engkau ternama, termulia, dan terhormat. Bukan langsung menjadi seperti itu, tapi mulai dari langkah yang kecil. Aku percaya kita semua anak-anak Youth AGF bisa menjadi ternama, termulia, dan terhormat. Karena itulah kehendak Tuhan dalam hidupmu. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.